Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Kali ini Sinema Singkat akan ngebawain alur cerita film klasik dari negara Hong Kong. Menceritakan tentang seorang polisi bernama Feng atau biasa dipanggil Paman Feng yang terlibat dalam sebuah kasus pengedaran narkoba. Akan tetapi kasus ini menjadi semakin rumit dan aneh ketika para kurir mengedarkan barang haram ini ternyata adalah sosok mayat yang sudah dijadikan vampir. Lantas, bagaimana polisi Feng menyelesaikan kasus ini dan mengungkap dalang di balik kekacauan ini? Langsung saja, inilah dia, Magic Cop. Film kali ini dibuka di sebuah pedesaan tempat di mana polisi Feng bertugas. Kebetulan di malam ini adalah malam sembahyang kubur, sebuah tradisi yang dilakukan oleh penganut ajaran Konghucu. Demi menghormati arwah para leluhur, mereka sering sekali membakar barang seperti uang palsu, kemudian barang berbentuk elektronik, supaya para leluhur yang ada di alam baka sana punya hal yang sama seperti yang ada di dunia. Persis seperti yang dilakukan oleh Bibi Sam dan juga Lin. Lin mengirimkan sesembahan ini untuk mendiang ayah dan juga ibunya. Kini, Lin tinggal bersama pamannya, yaitu polisi Feng. Di saat yang bersamaan, seorang anak kecil lewat dengan mainan sorong-sorongan yang ada api di dalamnya. Ya, sama seperti kita kecil dulu. Seringkali ketika melihat api, ingin memadamkan api dengan cara mengencinginya. Sebelum air hangat itu memadamkan api, si anak kecil langsung ditarik oleh Paman Feng. Dia berkata kalau sangatlah pantang mengencingi api, apalagi api pembakaran sesembahan. Bisa-bisa nanti ichi bosmu ini bengkak. Sementara itu dari kejauhan, Paman Feng mendengar suara teriakan. Ternyata api pembakaran milik Bibi Sam membesar. Paman Feng melarang mereka untuk jangan memadamkan api persembahan. Nanti bisa membawa kesialan dan juga mendatangkan roh para leluhur. Namun Bibi Sam yang tidak mendengar itu malah memadamkan api persembahan milik Lin. Sehingga terjadilah fenomena mistis di depan mereka. Dengan cepat, Paman Feng membakar dupa, kemudian menyuruh Bibi Sam untuk berlutut meminta maaf. Kemudian dia mengambil beberapa helai rambut Bibi Sam ke kertas yang dibentuk seperti manusia. Ya, intinya mereka melakukan sebuah doa demi pengampunan. Sampai pada akhirnya api itu kembali menyala yang menandakan kalau para roh leluhur memaafkan Bibi Sam. Tapi, lagi-lagi, Bibi Sam tidak sengaja memadamkan api itu, sehingga roh leluhur kembali lagi marah. Dengan cepat Paman Feng mencoba menyegel roh itu, akan tetapi tampaknya roh ini memang kuat. Roh itu mampu menahan Paman Feng menempelkannya di batu bata. Nah, di saat genting seperti ini, Paman Feng lantas mengeluarkan jimat dari leluhurnya, sebuah giok yang dikalungkan ke lehernya. Dengan bantuan jimat itu, Paman Feng akhirnya terlepas dan langsung menyegel roh itu ke dalam sebuah kendi. Lin kemudian berkata kalau pamannya ini malah lebih cocok menjadi seorang pendeta Tao ketimbang menjadi seorang polisi. Sementara itu, jauh di pusat kota Hong Kong, beberapa petugas kepolisian Hong Kong menyamar sebagai pegawai sebuah kafe. Mereka menerima informasi kalau akan dilakukan sebuah transaksi benda terlarang di tempat ini. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan orang yang dicurigai sebagai kurirnya. Sampai di mana petugas kepolisian bernama Lim berkata ke petugas No kalau ada orang yang mencurigakan di kafe ini. Sedari tadi Lim melihat kalau wanita itu sudah duduk selama 2 jam dan tidak bergerak sama sekali. Tangannya juga dari tadi tidak berpindah dari koper mencurigakan yang dia pegang. Tanpa berlama-lama, petugas Lam dan juga No langsung mengkonfrontasi wanita itu. Tapi wanita itu sama sekali tidak bergeming, bahkan tidak bergerak. Lam sudah menunjukkan tanda pengenal kalau dia ini adalah seorang polisi dan ingin mengecek koper yang dia pegang. Sampai ketika petugas No mencoba menarik paksa koper tersebut, barulah wanita itu merespon dan melemparkan petugas No ke udara. Memang ketika koper tersebut dibuka, barang haram itu ada di dalam koper. Wanita aneh ini kemudian bergerak mencoba keluar dari kafe ini. Lam dan seluruh petugas berusaha menghentikan wanita aneh ini. Akan tetapi wanita ini sangatlah kuat. Lam tidak ada pilihan selain menembakkan kaki wanita itu supaya berhenti.
Tapi peluru juga tidak bisa menghentikan pergerakan wanita itu, menyeret petugas No yang tadi mencoba menghentikan wanita ini dengan borgolnya sampai ke tengah jalan. Sementara dari kejauhan ada truk yang melaju kencang, sehingga yang terjadi adalah... Singkat cerita, kepolisian Hong Kong berhasil menggagalkan rencana transaksi benda terlarang tersebut. Tapi masalahnya sekarang bagaimana mereka menulis laporan penyelidikan ini. Karena pengalaman tadi pasti akan sulit dipercaya. Petugas No mendapatkan data informasi kalau wanita aneh itu bernama Chan Cucu dan tinggal di desa Tung Pin Chau. Dia tinggal berdua bersama bibinya yang bernama Sam. Ya, bibi Sam yang ada di awal film ini. Ada baiknya kalau bibinya ini melihat sendiri mayat cucunya. Tapi pastinya sulit kalau harus membawa nenek berusia 70 tahun ke kota besar seperti ini. Sehingga pada akhirnya orang yang paling dekat dengan bibi Sam lah yang berangkat ke kota Hong Kong. Tidak lain tidak bukan yaitu Paman Feng dan juga Lin yang berangkat ke kota Hong Kong untuk melihat kondisi mayat cucu bibi Sam. Lin sangat senang ikut perjalanan ke kota kali ini karena selama hidupnya dia selalu berada di desa. Sehingga Paman Feng mengantisipasi supaya Lin jangan pergi sembarangan ketika di kota nanti. Karena bisa dibilang Lin ini cukup cantik. Ya takutnya di kota nanti banyak pria-pria hidung belang yang berniat berbuat jahat terhadap Lin. Sesampainya di rumah sakit, petugas No yang melihat Lin duduk sendirian mencoba mendekati dirinya. Sampai terjadilah salah paham antara mereka berdua. Paman Feng mengira kalau petugas No berniat ingin melakukan hal yang tidak senonoh ke Lin. Pada akhirnya, petugas No pun memperkenalkan dirinya kalau dia yang akan menemani Paman Feng selama di kota Hong Kong. Ketika melihat kondisi mayat Chan Cucu, Paman Feng menyadari kalau ada keanehan di tubuh mayat ini. Kenapa tidak ada pembekakan di area luka tembakan? Sepertinya Chan Cucu sudah meninggal duluan sebelum ditembak. Mendengar itu, petugas No tertawa karena dia sendiri yang melihat kalau wanita ini tadi bergerak. Sampai-sampai mereka semua susah menangkapnya. Sehingga Paman Feng membuktikan kalau mayat masih bisa bergerak meskipun sudah mati. Paman Feng juga melihat ada luka bekas bolongan di kepala mayat ini. Sehingga dia berniat ingin melihat dulu hasil autopsi rumah sakit. Berangkatlah mereka ke kantor polisi Hong Kong, begitu takjubnya Paman Feng ketika melihat kemajuan teknologi saat ini. Akan tetapi kemajuan teknologi tidak didukung oleh kemajuan otak. Tidak ada lagi norma-norma kesopanan ketika dia melihat polisi Lem memukul bokong petugas wanita sambil bercanda. Sehingga Paman Feng pun menegurnya karena itu adalah sebuah tindakan pelecehan. Terlihat kalau polisi Lem ini sangatlah sepele dengan tampilan Paman Feng. Dengan sombongnya dia meminta supaya yang membuat laporan kasus kematian Chan Cucu ini adalah Paman Feng. Ya, tentu saja Paman Feng menolak. Lagi pula dia masih ingin menyelidiki kasus ini karena ini sudah menjadi kasus yang cukup aneh. Paman Feng menjelaskan analisanya ketika melihat kondisi mayat Chan Cucu. Dia berkata kalau Chan Cucu sudah meninggal sebelum ditembak dan mati tertabrak. Mendengar itu polisi Lem tertawa, masa iya ada hantu yang mengedarkan narkotika? Lagi pula sekarang ini zaman modern, mana ada lagi hantu di era ini? Akan tetapi, Paman Feng masih tetap dengan analisanya kalau ada yang menggerakkan tubuh Chan Cucu. Di saat yang bersamaan muncullah kapten di divisi kepolisian ini. Kapten bernama Ma. Di masa lalu, mereka berdua ini pernah bekerja sama di satuan kepolisian yang sama. Kapten Ma mengundang Paman Feng dan petugas Lam untuk membahas kasus ini di dalam ruangannya. Awalnya, Kapten Ma menawarkan supaya kasus ini dianggap selesai saja. Akan tetapi, Paman Feng tetap kekeh akan mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikannya. Kapten Ma tidak ada pilihan lain, sehingga dia menyatakan kalau kasus ini menjadi kasus rahasia. Dan demi menghemat waktu penyelidikan, Paman Feng akan tinggal bersama dengan petugas Lam selama misi ini. Meskipun berat mau tidak mau, petugas Lam mengiyakan perintah dari Kapten Ma. Ketika melihat paras Lin yang cantik, lagi-lagi sikap tidak terpuji petugas Lem ingin dia lakukan. Dia kembali ingin menepuk bokongnya. Untungnya Paman Feng mengetahui niat buruknya itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tinggal petugas Lam. Kembali lagi, Paman Feng dibuat kagum dengan perkembangan teknologi saat ini. Petugas Lam masih berusaha membuat Paman Feng dan juga keponakannya Lin supaya tidak betah berada di dalam apartemennya. Bahkan rela memberikan sejumlah uang supaya Paman Feng menginap di hotel saja. Berbeda dengan petugas Lam, petugas No sangat menghargai Paman Feng.
Bahkan dia menawarkan supaya Paman Feng dan juga keponakannya menginap di rumahnya saja. Akan tetapi, Paman Feng tidak kehabisan ide. Inilah saatnya dia mengerjai petugas lem. Dengan secepat kilat, Paman Feng merubah tempat tinggal petugas lem. Ya, tentu saja hal ini membuat dia marah, tapi Paman Feng tidak peduli, yang penting keponakannya bisa aman dari petugas lem. Pagi pun tiba, kini Paman Feng berniat ingin menyelidiki tempat Chan Cucu sebelumnya bekerja, tepatnya di sebuah gym. Dari informasi yang diterima Paman Feng, gym ini dikelola oleh seorang pria bernama Eddie yang kebetulan adalah pacarnya Chan Cucu. Tapi untuk memeriksa tempat ini, mereka harus punya surat penggeledahan. Sehingga untuk mensiasati hal ini, petugas LAM dan juga petugas No berpura-pura kalau di tempat ini terindikasi ada pengedaran uang palsu supaya mereka bisa masuk ke dalam. Ketika berada di dalam, para member gym saling backup satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka yang mau memberitahukan di mana keberadaan Eddie. Tapi pengalaman Paman Feng memang bukan kaleng-kaleng. Dia sengaja menelepon gym ini menggunakan telepon gym lalu bertanya di mana Eddie. Dari sinilah terungkap sosok Eddie. Mengetahui kalau ada polisi di gymnya, Eddie langsung menyembunyikan barang haram itu. Sementara di luar, Paman Feng sengaja mengkonfrontasi para pengawal Eddie supaya bisa menangkap Eddie. Perbedaan tinggi badan dan juga berat badan tidak menjadi masalah bagi Paman Feng. Dengan mudahnya, Paman Feng menjatuhkan Eddie. Tapi begitu melihat tato di bagian perut Eddie, Paman Feng langsung membuat sebuah tanda di kening Eddie dan sengaja membiarkannya pergi. Lagi-lagi, petugas LAM tidak mau mendengarkan Paman Feng. Dia mencoba mengejar Eddie berniat menjadi pahlawan, tapi nyatanya Eddie tetap bisa kabur. Sementara itu Paman Feng dan juga petugas No membawa dupa sesembahan. Nah, disinilah kemampuan supernatural Paman Feng dalam melacak Eddie diperlihatkan. Hal ini menarik orang di sekitar karena di kota dengan masyarakat modern sudah sangat jarang mereka melihat hal-hal yang seperti ini. Paman Feng membuat petugas No tidak sadarkan diri. Bisa dibilang rohnya dia transferkan ke tubuh Eddie. Sehingga apa yang terjadi dengan petugas No terjadi juga dengan Eddie. Dupa yang ada di mulut Eddie ini menunjukkan kemana Eddie pergi layaknya sebuah GPS. Setelah mendapatkan koordinat lokasi Eddie, Paman Feng menyuruh petugas LAM supaya menyadarkan temannya itu. Tapi begitu dupa ditarik dari mulutnya, yang terjadi adalah... Di tempat lain, Eddie sampai di sebuah rumah besar. Di tempat inilah bos pengedar utama bersembunyi. Tapi sebelum dia menemui sosok bos itu, bodyguard memeriksa tubuh Eddie demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah dia sosok pemimpin pengedar barang haram itu. Seorang wanita asal Jepang, kita sebut saja dia Megumi. Eddie melapor kalau tadi kepolisian datang ke tempat gymnya. Bos Megumi menyuruh Eddie supaya menghapus darah yang ada di keningnya itu. Seolah dia tahu kalau Eddie sedang disihir. Ketika darah itu dihapus, Megumi juga mengaktifkan sihirnya. Tanpa sepengetahuan Eddie, dia mentransferkan roh Eddie masuk ke dalam kucing peliharaannya. Eddie meminta sejumlah uang jaminan ke Nyonya Megumi supaya dia bisa kabur dari Hong Kong. Tapi pengawal Nyonya Megumi berkata kalau sebentar lagi Eddie akan mati. Mendengar itu, Eddie berniat ingin menyerang penyihir Megumi, tapi yang terjadi adalah... Penyihir Megumi menyadari kalau ada seseorang di kepolisian yang sama dengan dirinya, punya kemampuan supranatural. Mereka harus lebih berhati-hati sekarang. Di sisi lain, petugas LAM mengikuti peta yang dibuat oleh Paman Feng. Mereka berhasil menemukan mobil Eddie. Paman Feng yakin kalau Eddie ada di rumah besar ini. Namun masih saja petugas LAM tidak mau percaya dengan Paman Feng. Kalaupun yang dikatakan Paman Feng benar, Eddie berada di sini, ada baiknya kalau mereka menunggu tim kepolisian. Masih dengan sikap arogannya, dia malah memerintahkan Paman Feng supaya mendengarkan perkataannya. Karena di kasus kali ini dialah yang harus didengar. Tapi dengan mudahnya, Paman Feng memborgol dengan petugas LAM ke kap mobil supaya mereka bisa masuk ke dalam tempat ini. Begitu Paman Feng membuka gerbang besar itu, penyihir Megumi menyadari kehadiran mereka. Paman Feng melihat kalau seluruh area ini ditutupi oleh tanah dan kapur. Tanah yang lembab dan kapur bubuk berfungsi sebagai pengawet. Ini merupakan cara tradisional untuk mengawetkan mayat. Tidak hanya itu, ada kandungan kaca yang bercampur dengan kapur. Kaca digunakan sebagai media untuk mengumpulkan kabut dan juga sinar matahari. Karena ini adalah sihir hitam. Paman Feng bisa tahu ketika melihat simbol tato yang ada di perut Eddie sama dengan yang ada di hadapannya sekarang.
Simbol ini adalah simbol divisi 9 bunga aster. Dulu, sewaktu Jepang berdagang di Tiongkok, mereka belajar sihir dari wilayah Tiongkok. Tapi kini mereka saling bertentangan, ilmu putih akan melawan ilmu hitam. Akan sangat berbahaya jika mereka sekarang masuk ke dalam, sehingga kini Paman Feng kembali lagi menggunakan kemampuan supernaturalnya. Sama seperti tadi, petugas No dibuat tidak sadarkan diri. Kemudian mentransferkan rohnya kembali ke tubuh Eddie, membawa tubuh Eddie keluar supaya pintu bisa terbuka. Akan tetapi penyihir Megumi tidak membiarkan Eddie keluar begitu saja, sehingga terjadilah perkelahian antara Paman Feng dengan penyihir Megumi menggunakan tubuh orang lain. Menyadari kalau kini tubuh Eddie dan juga petugas No dikontrol oleh penyihir Megumi, Paman Feng mencoba menyelamatkan petugas No menggunakan jimat Gyo miliknya. Kesal karena terkena serangan Paman Feng, penyihir Megumi langsung mengkonfrontasi Paman Feng. Tapi pertarungan mereka terganggu oleh kehadiran petugas Lam yang marah lalu melemparkan kap mobil ke pintu. Hal ini malah menjadi kesempatan bagi penyihir Megumi untuk menggunakan sihirnya mengambil roh petugas Lam tanpa sepengetahuannya. Sekembalinya mereka ke kantor polisi, petugas No mendapatkan informasi terbaru mengenai penyihir Megumi. Akan tetapi hal ini dirahasiakan oleh petugas Lam supaya mereka mengusut kasus ini sendirian saja tanpa melibatkan Paman Feng. Diketahui kalau penyihir Megumi punya restoran Jepang di kota ini. Mereka bisa memulai penyelidikan dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, Lin datang membawakan makan siang untuk mereka. Ketika dia memberikan air minum untuk Paman Feng, es krim yang ada di mulutnya terjatuh ke air minum. Dan dari sinilah Paman Feng jadi tahu mantra apa yang digunakan penyihir Megumi. Tanpa berlama-lama, mereka pun berangkat ke kamar jenazah, kemudian mayat Chan Cucu dikeluarkan. Lalu dari ubun-ubun kepala Chan Cucu, Paman Feng menyedot cairan dari luka di kepalanya. Mantra yang digunakan penyihir Megumi adalah mantra es. Benar saja, di tempat lain penyihir Megumi sudah menyiapkan lagi mantra es untuk mengkontrol tubuh Eddie, menjadikan petugas Lam sebagai target serangannya. Kembali ke kamar jenazah, petugas Lam sengaja mengunci Paman Feng di dalam ruangan jenazah supaya tidak mengganggu penyelidikan mereka. Yang tidak mereka tahu adalah Eddie sudah mentargetkan dirinya untuk dihilangkan nyawanya. Eddie yang kini tubuhnya dimanterai oleh penyihir Megumi mengejar petugas Lam dan menyerang secara membabi buta. Paman Feng menyuruhnya naik ke atas supaya mayat Eddie tidak bisa menyerangnya. Sialnya yang menjadi target penyerangan selanjutnya adalah petugas No. Ketika Paman Feng keluar dari kamar mayat, dia langsung mengikat leher Eddie dengan selang, mencoba mengeluarkan mantra es itu dari kepalanya. Tapi mereka masih belum bisa mengambil es itu karena terlalu licin. Tidak ada cara lain selain membakar tempat ini. Keputusan Paman Feng ini membuat Kapten Ma berang, karena kini pihak kepolisianlah yang harus mengganti rugi segala kerusakan. Kapten juga menegur petugas Lam, kenapa bisa jadi seperti ini? Harusnya dia bisa menahan Paman Feng supaya jangan bertindak sejauh itu. Petugas Lam berkata kalau Paman Feng ini keras kepala, tidak bisa ditegur dan juga kuno. Tapi meskipun begitu, dia adalah polisi yang baik. Kalau tidak ada Paman Feng, mungkin saja dia sudah kehilangan nyawanya. Lagi pula kasus ini butuh keahlian Paman Feng, karena kasus ini sudah semakin aneh dan sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, petugas Lam mulai percaya kalau ada hal-hal yang di luar nalar manusia. Di malam harinya, setelah makan bersama, Paman Feng memberikan jimat Gyo-nya ke Lin, biar dia yang memberikan ke siapa saja yang membutuhkan perlindungan. Merasa kalau petugas Lam dalam bahaya, Lin kemudian memberikan jimat Gyo itu untuknya demi melindungi polisi Lam. Tapi bukannya memakai jimat itu, petugas Lam masih saja sepele dengan hal gaib. Keesokan harinya, Paman Feng melarang petugas Lam supaya jangan berpergian tanpa dirinya, karena dia kini menjadi target penghilangan nyawa. Akan tetapi petugas Lam tetap ngotot berniat pergi ke restoran milik penyihir Megumi. Dia ingin menangkap penyihir Megumi dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan Paman Feng. Sehingga berangkatlah dia dan juga petugas No ke restoran tersebut. Untungnya dia masih tetap membawa jimat Gyo itu untuk berjaga-jaga, sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan penyihir Megumi dan jimat itu langsung bereaksi.
Penyihir Megumi menawarkan sejumlah uang untuk kepolisian supaya tidak usah lagi memperpanjang kasus kali ini, sembari mengancam mereka dengan kemampuan gaibnya. Takut akan ancaman itu, petugas SLAM dan petugas No berniat pergi dari sini. Tapi sebelum itu penyihir Megumi ingin membuat perjanjian dulu, sebuah perjanjian perdamaian, yaitu dengan cara membakar rambut orang yang melakukan perjanjian. Nah, di kesempatan inilah petugas SLAM mencoba menangkap penyihir Megumi dan juga bodyguardnya. Akan tetapi, hal itu malah menjadi sebuah petaka. Sementara itu di tempat lain, Paman Feng mengendap-endap masuk ke kantor Kapten Ma. Ada sesuatu yang ingin dia ambil dari sini. Sebenarnya Kapten Ma ada di dalam kantornya, tapi dia sengaja bersembunyi lalu dengan sengaja mengarahkan Paman Feng untuk mengambil kotak yang dia taruh di laci meja kerjanya. Ketika Paman Feng kembali ke apartemen petugas SLAM, kondisi petugas SLAM sudah membeku, tubuhnya sudah menjadi es. Dengan kemampuannya, Paman Feng memotong bawah gelas, meletakkannya di kening petugas No untuk mentransferkan titik panas ke petugas SLAM. Pelan-pelan, tubuh petugas SLAM mulai mencair. Namun, tiba-tiba tubuhnya malah membengkak lalu kembali mengeras seperti es. Ada sesuatu di mulut petugas SLAM, itulah yang harus mereka keluarkan. Sebuah mantra berbentuk bola. Ketika mantra itu keluar, mantra itu melompat masuk ke mulut petugas No, sehingga Paman Feng kemudian memasukkan wajah petugas No ke dalam freezer. Suhu di dalam freezer bisa menahan mantra tersebut. Kini, Paman Feng harus segera menyelamatkan petugas SLAM karena denyut jantungnya mulai melemah dan menyuruh Lin mencari apa saja yang mudah terbakar. Sementara itu di belakang, petugas No tidak bisa diam yang membuat colokan freezer malah terlepas. Dan di saat yang bersamaan, penyihir Megumi menerobos masuk membuat Lin kaget sehingga terjadilah kebakaran di tempat ini. Untuk pertama kalinya, Paman Feng dan penyihir Megumi pun bertemu saling bertatap muka. Penyihir Megumi langsung menyerang Paman Feng, mencoba menarik lehernya dengan tali tambang. Tapi dengan sigap, Paman Feng mencoba membalas serangan itu menggunakan api. Akan tetapi tangannya malah membeku karena terkena sihir es. Petugas No juga dalam kondisi yang tidak baik. Sihir itu kini mulai masuk ke dalam perutnya. Dengan cepat, Paman Feng mengoleskan api ke tangannya, lalu alat pemadam api dia semprotkan ke mulut petugas No. Di atas, Lin digantung berteriak meminta tolong ke pamannya. Layaknya superhero bajing lompat, penyihir Megumi bertengger di antena. Lalu dengan sihirnya dia memunculkan kain berlogokan 9 bunga aster. Menutupi tempat ini mengurung Paman Feng di dalamnya, supaya lebih mudah menyerang Paman Feng dengan kekuatannya. Tidak mudah mengalahkan Paman Feng hanya dengan pecahan lantai, apalagi Paman Feng mengetahui letak kekuatan penyihir Megumi. Sehingga penyihir Megumi membuat bola api layaknya banaspati melayang menyerang Paman Feng. Paman Feng memancing bola terbang itu keluar, kemudian mengeluarkan benda pusaka berbentuk cermin dari dalam koper milik Kapten Ma. Benda pusaka ini mampu menahan kekuatan gaib penyihir Megumi, bahkan bisa melacak keberadaan penyihir Megumi yang bersembunyi. Penyihir Megumi sempat merebut benda pusaka itu, tapi benda pusaka itu malah bereaksi terhadap tangannya. Karena tidak bisa menyentuh benda pusaka itu, penyihir Megumi menyuruh bodyguardnya menyerang Paman Feng dan merebut benda pusaka itu. Pertarungan antara Paman Feng dan juga bodyguard sangatlah sengit. Sampai pada akhirnya dari belakang penyihir Megumi mencoba menarik koper tersebut, kemudian memecahkan kaca itu, tapi begitu kaca itu terpecah, benda pusaka langsung mengeluarkan cahaya yang membuat tubuh penyihir Megumi terbakar, memperlihatkan sosok aslinya yang begitu mengerikan. Penyihir Megumi melemparkan benda pusaka yang merusak tampilannya itu. Di saat Paman Feng mencoba menangkap benda pusaka itu, bodyguard menahannya. Melihat ada kesempatan untuk menyerang, penyihir Megumi menyerang, tapi yang terjadi adalah kini target penyerangan penyihir Megumi adalah Lin, menempatkan Paman Feng dalam pilihan yang sulit, menyelamatkan Lin atau membiarkan benda pusaka itu terjatuh. Lin bergelantungan di tepi gedung, Paman Feng berusaha menahannya supaya tidak terjatuh. Di lain sisi, penyihir Megumi menarik kaki Paman Feng membuatnya kesulitan menahan tangan keponakannya Lin karena tidak ada perkuatan di tubuhnya.
Sampai di saat yang krusial seperti ini, petugas selam dan juga No datang menolong mereka. Petugas selam sudah pulih dari tubuhnya yang membeku. Ledakan itu membuat tubuh penyihir Megumi tertimbun beserta dengan Paman Feng ikut dengannya. Untungnya Paman Feng tidak kenapa-kenapa. Akan tetapi hantu Megumi masih hidup meskipun kedua matanya sudah tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa menyerang mengikuti sumber suara. Kini mereka semua bekerja sama demi menghentikan penyihir Megumi untuk selamanya. Lin mencoba turun ke bawah gedung demi bisa mengambil benda pusaka yang tersangkut, tapi hal ini malah diketahui oleh penyihir Megumi. Sampai pada akhirnya Paman Feng membakar tubuh penyihir Megumi membuat penyihir terjatuh ke lorong lift. Untungnya Paman Feng tidak ikut terjatuh ke bawah. Di lain sisi, Lin masih berusaha menggapai benda pusaka yang tersangkut. Ternyata penyihir Megumi masih hidup. Api yang membakar tubuhnya masih belum cukup untuk menghilangkan nyawa penyihir Megumi. Pilihan terakhir mereka hanyalah kekuatan dari benda pusaka itu. Tapi kecerobohan petugas No malah membuat benda pusaka itu terjatuh kembali. Ajaibnya, di saat genting seperti ini, benda pusaka itu mengeluarkan cahaya terang. Melihat ada kesempatan, Paman Feng melompat keluar. Dengan menggunakan kain panjang, dia mengarahkan cahaya itu ke penyihir Megumi. Kekuatan benda pusaka itu menyegel penyihir Megumi dan meledakkan tubuhnya. Singkat cerita, kasus penyebaran benda terlarang menggunakan mayat pun berhasil diselesaikan. Kini, petugas selam lebih percaya dengan hal-hal gaib yang masih ada meskipun zaman sudah modern. Petugas selam dan No mengantarkan Paman Feng dan Lin pulang ke dermaga. Meskipun dalam hati kecil Lin, dia masih ingin berlama-lama lagi di kota bersama petugas selam. Ya, pada akhirnya, Paman Feng pun kini mempercayai petugas selam. Dia mengizinkan sepupunya ini menginap selama 3 hari, tapi dengan syarat dan juga ketentuan masih berlaku. Sementara petugas No yang sedari awal sangat menghormati Paman Feng memutuskan ikut bersama Paman Feng ke desa Tung Ping Chau. Nah, itu dia tadi satu film klasik dari negara Hong Kong. Semoga bisa menghibur kalian dan mengisi waktu kalian yang lagi di kantor, di kereta, ataupun di kamar mandi. Terima kasih buat yang sudah menonton, tapi sebelum itu komen dulu dong tentang toko yang satu ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya. Adios.